Pemirsa, negosiasi beresiko tinggi antara Iran dan Amerika Serikat akan segera digelar di Islamabad, Pakistan hari ini. Pertemuan ini akan jadi penentu di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah serta dampak global yang semakin luas. Delegasi Iran telah tiba di Islamabad untuk mengikuti perundingan langsung dengan Amerika Serikat. Rombongan dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakir Ghalibaf beserta sejumlah pejabat tinggi termasuk Menteri Luar Negeri dan pejabat keamanan nasional. Pakistan sebagai tuan rumah meningkatkan keamanan secara drastis di Islamabad dengan radius 3 km dari hotel tempat pertemuan ditetapkan sebagai zona terlarang bagi warga sipil. Sebelum memasuki ronda perundingan, Ghalibaf menegaskan Iran memiliki niat baik namun tidak sepenuhnya percaya pada Amerika Serikat. Ia mengatakan pihaknya siap untuk mencapai kesepakatan jika pihak Amerika Serikat menunjukkan komitmen serius dalam negosiasi. Namun dari pengalaman negosiasi sebelumnya, menurut Ghalibaf, perundingan sering berakhir pada pelanggaran kesepakatan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan fokus utama kesepakatan adalah memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Trump juga menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka dalam waktu dekat dengan atau tanpa kerjasama Iran. Sementara itu, Wakil Presiden J.D. Vance dijadwalkan memimpin langsung delegasi Amerika Serikat dalam negosiasi hari ini. Hingga kini, aktivitas pengiriman minyak di Selat Hormuz masih terganggu. Pembatasan yang terjadi telah mendorong kenaikan harga energi global serta memberi dampak pada ekonomi di berbagai negara. Di sisi lain, konflik di Lebanon masih terus berlangsung dan menjadi salah satu faktor yang mengancam upaya perdamaian. Iran menyatakan negosiasi akan sulit dilaksanakan jika situasi di Lebanon tidak membaik. Sementara itu, diplomat Lebanon dan Israel dikabarkan akan melakukan pertemuan lanjutan dalam upaya meredakan ketegangan. Pertemuan di Pakistan ini disebut sebagai momen penentu bagi masa depan konflik di Timur Tengah, dengan taruhan besar mulai dari keamanan kawasan hingga stabilitas ekonomi global. Dunia kini menantikan apakah negosiasi ini akan mengarah pada perdamaian atau justru memperburuk konflik. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ketegangan global memasuki babak baru. Jadi pemirsa, Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan melakukan pertemuan langsung di Islamabad, Pakistan hari Sabtu 11 April 2026 pukul 10 pagi waktu Pakistan atau sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah, pertemuan ini jadi momen krusial setelah sebelumnya terjadi konflik militer dan juga ada gangguan energi global. Pakistan sudah melakukan persiapan besar-besaran dari pengamanan ketat sampai dengan penutupan sejumlah wilayah di ibu kota. Kita akan bahas pagi ini untuk Anda pemirsa langsung soal kondisi terkini dan bagaimana analisanya. Dari Pakistan ada M. Dafa Sidki, mahasiswa International Islamic University Islamabad. Kemudian di Iran ada jurnalis Metro TV Agil Laksamana. Kemudian ada juga dari sudut pandang dari POV seorang pengamat Timur Tengah ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Sudah tersambung bersama kami semua. Selamat pagi Mbak Tia, pagi Mas Agil, pagi Mas Dafa. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, kita langsung ke Mas Dafa mungkin terlebih dahulu ya. Mas Dafa, ketika ada wacana Islamabad akan menjadi tempat untuk negosiasi nantinya antara AS dan Iran, untuk saat ini yang bisa Anda pantau itu seperti apa kondisinya, pengamanannya dan delegasi-delegasinya apakah sudah terkonfirmasi hadir dalam pembahasan atau pertemuan ini? Ya, terima kasih. Situasi saat ini di kota Islamabad cukup ketat namun relatif kondusif, di mana semua pengamanan sudah mencapai pengamanan yang sangat ekstra, yaitu di mana red zone itu ditutup total, daerah enclave dan sekitarnya sekitar radius 5 sampai dengan 10 km sudah ditutup. Kemudian area yang berisi parlemen, gedung pemerintah, kedutaan, dan hotel-hotel mewah itu sekarang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya izin khusus. Tadi malam saya mengecek ya ke lokasi langsung bahwasanya pengamanan begitu ketat, berlapis-lapis, kurang lebih ada 10.000 personel keamanan yang dikerahkan dari penjuru Pakistan ke ibu kota Islamabad tersendiri, khususnya di daerah enclave. Begitu juga pemberitahuan untuk libur nasional selama 2 hari, yaitu di hari Jumat dan hari Sabtu, khususnya hari ini, sengaja dilakukan agar warga bisa di rumah saja
dan sekolah-sekolah juga ditutup, pasar, rekayasa lalu lintas semuanya sudah diamankan. Begitu juga dengan pengamanan udara dan lain sebagainya. Kemudian yang saya notice tadi malam ya, delegasi Iran itu sudah mendarat dengan pesawat Mirage Airlines dengan call sign Iran 04 dan Iran 05 pada pukul 12:43 dini hari. Yang keduanya itu mendarat di pangkalan militer Paf Nurkhan ya, yang mana rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Muhammad Bakir Galibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan mereka juga sudah disambut oleh Wakil Perdana Menteri Ishak Dar dan Ketua Majelis Nasional Sardar Ayaz Sadik hingga Panglima Angkatan Darat Jenderal Asim Munir. Kemudian delegasi Amerika Serikat juga menyusul ya pada pagi dini hari, di mana fans yang didampingi utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner juga telah tiba dengan Air Force Two dan langsung menuju Hotel Serena di Red Zone, daerah Diplomatic Enclave. Dan saat ini kedua delegasi juga sudah berada di hotel yang sama dengan pengamanan yang begitu ketat dan protokol yang cukup kondusif, gitu Mas. Oke, baik. Jadi pemirsa, itu tadi adalah informasi terkini bagaimana kedua delegasi dari dua negara yang berbeda ternyata sudah tiba di Pakistan, di Islamabad, sudah siap untuk berunding. Saya mau tanya ke Mas Agil. Mas Agil, jadi di Iran saat ini, bagaimana Anda melihat kecenderungan domestik mungkin soal masyarakat Iran yang memberikan opini terkait dengan pertemuan yang akan berlangsung hari ini? Ya, di Iran sendiri, terutama di kota Tehran, di ibu kota Iran sendiri, terkait bagaimana pendapat masyarakat terbagi menjadi dua, Mbak. Jadi, hampir sebagian itu memang mendukung segala bentuk keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Iran sendiri, terutama dalam hal ini yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat nantinya. Bagian yang lain justru pesimis, kesepakatan nantinya akan terpenuhi oleh kedua belah pihak, karena kita tahu sendiri Amerika Serikat dalam beberapa kali di belakang ketika bernegosiasi justru melanggar kesepakatan seperti itu. Jadi pihak kedua dari masyarakat ini justru memilih untuk melanjutkan perang hingga nantinya benar-benar berhenti perang dan mendapatkan jaminan bahwasanya tidak akan lagi Iran diserang oleh pihak musuh seperti itu. Oke, jadi ada yang terbagi, masih ada yang mendukung untuk kemudian berperang, ada yang juga mendukung supaya nantinya diskusi ini hari ini bisa membuahkan hasil perdamaian. Saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, hari ini pertemuannya akan dilakukan, tapi kita tahu sebelumnya Iran itu mengajukan ada proposal 10 poin, tapi Amerika Serikat punya proposal 15 poin. Jadi kalau Anda lihat, apakah ini kemungkinannya akan alot, akan sulit tercapainya kesepakatan damai atau seperti apa Mbak Tia? Sebetulnya kalau melibatkan dua saja ya, Amerika Serikat dan Iran, semua akan berjalan lancar, karena di beberapa media saya beberapa kali menyatakan sebetulnya deadlock itu terjadi di masalah uranium dan balistik saja. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak memiliki kesepakatan dari dua poin ini, saya pikir perundingan ini akan berjalan lancar. Kecuali Mas, jadi ada kecualinya nih. Kecuali tiba-tiba ada provokasi lagi dari Israel seperti yang kita lihat pada perundingan di Swiss ya. Karena di Swiss itu juga hampir bersepakat mereka berdua, tiba-tiba Israel melakukan penyerangan terhadap Iran. Nah, ini bagaimana dalam perundingan di Islamabad ini jangan sampai ada provokasi lagi dari pihak Israel, karena saya melihat Israel sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk ingin Amerika Serikat dan Iran itu menemui dealnya begitu. Jadi ini yang harus dicari solusinya, saya pikir, bagaimana dalam perundingan ini Israel tidak terlibat ya, tidak terlibat. Memang tidak terlibat secara langsung dari beberapa perundingan sebelumnya, tapi dia suka melakukan satu action yang memantik perundingan itu gagal begitu. Karena walau bagaimanapun ini kan sebetulnya adalah kepentingannya Israel tentang Iran ini. Jadi Amerika Serikat dan Iran sebetulnya
tidak ada permasalahan yang cukup besar, dan permasalahan uranium, pengayaan uranium dan tuduhan mengenai senjata nuklir juga ini adalah untuk kepentingan nasional Israel begitu. Karena Israel merasa terancam di kawasan, dan Iran satu-satunya negara di kawasan yang dilihat oleh Israel sebagai ancaman, maka Amerika Serikat yang selama ini membackup Israel memasukkan syarat itu terhadap Iran dalam 15 poin syaratnya tersebut begitu. Tapi kalau melihat syarat dari Iran, ini sepertinya Iran menang banyak, Mas. Kalau misalnya 10 itu di-approve semua, bahkan sampai sanksi primer dan sekunder, itu perekonomian Iran akan cukup membaik begitu, dan ini adalah momentum saya pikir untuk Iran untuk merealisasikan perundingan ini sampai kepada ujungnya begitu. Kalau misalnya yang 10 itu terrealisasi, tidak ada agresi lagi, kemudian front-front Iran di beberapa kawasan di Timur Tengah itu tidak diserang begitu ya, tidak mencabut beberapa sanksi primer dan sekunder, itu bagus untuk Iran begitu. Jadi Baik. ya paling itu splitnya itu adalah di 2 poin itu tadi, uranium dan pembuatan rudal balistik begitu. Jadi itu tadi ada POV pemirsa dari Mbak Tia, tapi pertanyaannya adalah yang datang ke Pakistan, delegasi dari Amerika Serikat, ada J.D. Vance ketuanya, kemudian ada Jared Kushner, dan satu lagi ada Steve Witkoff yang punya rekam jejak dengan banyak sekali pernyataan yang disampaikan merespon soal Iran. Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Mas Dava, Mas Agil, Mbak Tia, tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi ini. Masih ada Mas Dava, Mas Agil, dan Mbak Tia bersama kami melalui sambungan Zoom. Mbak Tia, saya mau ke Mbak Tia lagi, sekali lagi. Jadi dengan ada optimisme seperti itu, bagaimana Anda kaitkan dengan kehadiran J.D. Vance yang jadi utusan khususnya, juga ada Steve Witkoff, dan ada menantu Donald Trump, Jared Kushner, dengan semua rekam jejak yang mereka sampaikan soal Iran selama ini? Tiga-tiganya cukup figur yang sangat keras ya di beberapa media internasional mengenai Iran ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi Trump tidak mengirim sosok yang cukup bijak dan netral dalam hal ini. Tapi mudah-mudahan poin yang tadi saya sebutkan, satu pengayaan uranium, kemudian yang kedua adalah front Iran itu juga diminta untuk Iran untuk tetap dilindungi begitu ya dari pihak Iran, tetapi dari pihak Amerika Serikat front tersebut di beberapa kawasan di Timur Tengah untuk ditarik. Nah, saya pikir poin-poin yang lain tidak ada masalah, Mbak ya. Jadi hanya 2 itu saja. Saya khawatirnya di 2 poin itulah deadlock, karena memang Netanyahu tidak ingin front yang dimiliki Iran ini di kawasan itu betul-betul mengganggu sovereignty-nya Israel. Saya pikir di poin 2 itu ya kemungkinan akan deadlock begitu. Oke, Mbak Tia, tapi mudah-mudahan maaf saya potong Mbak Tia. Dengan bergaining ya. Iya, kalau Mbak Tia bilang 2 itu yang deadlock, bagaimana yang juga mempengaruhi stabilitas global? Ada Selat Hormuz yang begitu banyak diperbincangkan dan dianggap sebagai salah satu isu yang paling vital yang dibahas pada saat ini. Belum lagi ada juga serangan dari Israel ke Lebanon, itu yang juga dianggap bisa mempengaruhi proses gencatan senjata ini dan juga proses perundingan berjalan hari ini. Apakah 2 isu itu setidaknya tidak cukup untuk nantinya sesignifikan itu mempengaruhi pembahasan hari ini, Mbak? Ya, maksud saya ke arah sana. Jadi ada 2, satu adalah mengenai front, dari pihak Amerika Serikat minta front Iran itu ditarik, tapi dari Iran akan tetap mereka berada di wilayah masing-masing dan tidak diganggu oleh pihak Israel. Satu lagi adalah mengenai pengayaan uranium yang minta dihentikan begitu ya. 2 poin itu yang akan menjadi deadlock. Namun Iran mempunyai bargaining position dalam perundingan ini, yaitu Selat Hormuz. Di mana kita tahu ketika Iran menutup Selat Hormuz ini, kondisi Amerika Serikat dalam kondisi yang terpojok begitu ya, dalam kondisi yang desperate, karena beberapa aliansi Amerika Serikat berubah arah ketika mereka langsung bisa negosiasi dengan Iran, kemudian kapal-kapal tanker dari Uni Eropa misalnya bisa melewati Selat Hormuz ini. Jadi memang Amerika Serikat menghadapi Hormuz ini tidak ada pilihan. Akhirnya mau melakukan perundingan kembali, dan Iran juga bersedia begitu
begitu ya. Baik. Karena gara-gara Selat Hormuz ini, Mas. Jadi 2+1 begitu ya kalau saya katakan seperti itu. Jadi 2 yang akan menjadi ganjalan dalam Saya perundingan tersebut, tapi Oke. Iran memiliki bargaining position dalam hal Selat Hormuz begitu. Baik Mbak Tia, saya mau tanya ke Mas Dava. Mas Dava, dari sosok atau POV fasilitator, Pakistan punya penawaran apa supaya ini mudah-mudahan tidak deadlock, tapi bisa ada kesepakatan nanti pertemuan ini, Mas Dava? Ya, tentunya Pakistan sendiri sebagai mediator akan bersikap sangat-sangat netral dan tentu saja Pakistan tidak ingin hal ini mencapai deadlock dan pastinya yang bisa dilakukan Pakistan menurut saya adalah dengan tidak terlalu ikut campur ke dalam perundingan internal proposal dan menyerahkan isu ini kepada dua belah pihak yang sedang berunding dan pihak Pakistan sendiri sebagai mediator saya rasa cukup bijak saat ini adalah dengan menyediakan panggung untuk kedua belah pihak yaitu baik delegasi Iran dan Amerika Serikat itu sendiri dan juga Pakistan sebagai mediator hanya bersikap sebagai pemeran sampingan ya mereka hanya menjadi penengah dan menyediakan tempat seperti venue dan juga saya rasa Pakistan ini juga cukup bijak untuk tidak terlalu mengintervensi dan mengkontrol bagaimana jalannya proposal ini akankah harus menemukan jalan titik tengah atau bagaimana karena Pakistan juga sebagai mediator harus bersikap netral dan tentunya tidak boleh mengintervensi salah satu dari antara kedua belah pihak begitu. Baik, sebelum saya ke Mas Agil, saya mau ke Mas Dava lagi. Mas Dava, kalau dari tanggapan atau respon publik di Pakistan sendiri, terutama di Islamabad terkait dengan Islamabad yang menjadi tempat perundingan antara Iran dan Amerika Serikat sendiri, sentimennya sebenarnya seperti apa ketika Pakistan menjadi mediator begitu? Mas Dava? Saat ini situasi masyarakat berbeda-beda, namun diharapkan ada pembatasan yang cukup ketat rasa-rasanya, khususnya pada masyarakat umum dan elit politik di Pakistan yang secara umum menunjukkan sikap mendukung dan bersatu pemerintah dan oposisi bahkan juga saat ini kompak mendukung upaya perdamaian yang coba dilakukan oleh Pakistan saat ini. Bahkan partai utama yang bersikap sebagai oposisi yaitu PTI membatalkan rencana aksi protes mereka demi menghormati momen diplomatik yang terjadi saat ini. Kemudian para pemimpin parlemen pun menyatakan kebanggaan karena Pakistan saat ini dipercaya untuk menjadi mediator dalam krisis global ini. Namun di balik dukungan politik tersebut, terdapat kesadaran penuh akan tingginya resiko keamanan. Bahkan sebagian warga internasional termasuk mantan pejabat Gedung Putih juga sempat meragukan kemampuan Pakistan untuk mengamankan acara ini, mempertanyakan kredibilitas Pakistan. Namun faktanya pemerintah Pakistan justru berulang kali menegaskan komitmennya untuk memberikan pengamanan super ketat ya bagi para delegasi asing. Bahkan untuk warga negara biasa pun tidak bisa melintasi dan memasuki area tersebut. Jadi ada pengamanannya maksimal ya yang diberikan dari Pakistan untuk memfasilitasi pertemuan ini. Tapi kita punya harapan supaya perundingan ini nanti bisa berhasil dan menemui titik terang. Nah, pertanyaannya untuk Mas Agil adalah kalau seandainya nanti tidak menemukan kesepakatan bersama, apakah mungkin saja menurut Anda bisa terjadi potensi eskalasi konflik lagi antara Iran dan juga Amerika Serikat Israel? Ya, pihak Angkatan Bersenjata Iran, terutama dari pihak Korps Garda Revolusi Islam sendiri sudah menyatakan bahwasannya jika nantinya di tengah gencatan senjata dan juga di tengah perundingan ada dari beberapa pihak, terutama dari pihak Amerika Serikat dan Israel melanggar gencatan senjata tersebut, tentunya nantinya akan terjadi konflik yang lebih besar lagi. Jadi serangan dari Iran sendiri
kedepannya akan lebih gencar lagi dan lebih masif lagi dari sebelumnya. Itu juga ancaman yang dilontarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam terkait ini. Dan nantinya jika masih deadlock, bisa jadi juga eskalasi akan semakin meluas dan semakin membesar daripada sebelumnya. Jadi besar harapannya sebenarnya perundingan ini mencapai kesepakatan bersama, Mbak. Seperti itu. Oke, terakhir sekali saya mau ke Mbak Tia, singkat saja Mbak Tia, kalau misalnya itu deadlock, ada potensi-potensi, tapi kalau berhasil, apa dampaknya? Dampaknya bagus ya untuk Iran. Saya pikir Iran akan menang banyak begitu ya, terutama di penarikan sanksi yang primer dan sekunder. Kita ingat Mas, waktu JCPOE Barack Obama itu baru sebentar saja perekonomian Iran tumbuh cukup cepat begitu. Jadi artinya 2 poin itu akan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan untuk Iran, apalagi sampai misalnya embargonya dilepas, itu luar biasa. Jadi dampaknya lebih banyak positif ke Iran ya, saya pikir. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Tia, terima kasih Mas Agil, terima kasih Mas Dava untuk memberikan perspektif baru dan informasi terkini seputar pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Iran di Islamabad, Pakistan hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.